Hanya seorang gadis ingusan. Masih bau kencur. Urusan memutuskan kasus seperti ini tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau turun saja dari kursi hakim ini. Pulang saja main lumpur. Bukan, aku harus memberimu alasan? Tunggu saja. Aku bisa menginterogasi koin ini. Biarkan koin itu berbicara sendiri. Menginterogasi koin? Koin ini kan tidak punya mulut. Bagaimana bisa bicara? Biarkan saja dia bermain. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Ini gadis kecil yang kau sebut itu, yang menerima sayembara kaisar? Benar, Ayahanda Kaisar. Menarik sekali. Koin manusia. Beritahu aku siapa tuanmu. Kalau kau tidak bicara, aku akan memukulmu. Kau sudah mengaku kan? Kalau mengaku, aku tidak akan memukulmu. Sudah selesai bermain? Kalau sudah, minggir. Jangan ganggu aku menyelesaikan kasus ini. Jangan dong. Koin itu memberitahuku. Kalau kita membawa semangkuk air panas, dia akan langsung bicara. Kemari. Bawakan semangkuk air panas. Aku ingin lihat bagaimana kain ini akan bicara. Lihat, bukankah ini sudah mulai bicara? Omong kosong. Aku tahun ini 48. Mata tidak rabun, telinga tidak tuli. Kenapa aku tidak mendengar? Kain ini bicara? Aku rasa kau sudah rabun. Koin itu sudah jelas memberitahumu. Pemiliknya adalah tukang daging Judakiang. Omong kosong. Aku rasa kau hanya mengoceh tidak jelas. Kemari, bawa dia pergi. Kenapa kau tidak cerdas sih? Koin masuk air, langsung muncul lapisan bekas minyak ini. Ini jelas milik Judakiang. Setelah memotong daging, lalu menyentuh koin tembaga. Wang Tieshan, kau mengaku kalah atau tidak? Putri kecil, seharusnya sudah sebesar ini sekarang. Jangan bilang. Matanya, persis seperti mendiang Ibu Suri. Kakak. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah dia, putri kecil itu? Ini semua salahku. Aku tidak bisa menahannya tadi. Cepat. Segera suruh orang mengejarnya. Dasar cewek nyebelin. Jika aku menemukanmu, akan kupukul sampai mati. Istriku, apakah itu dia? Ayo kita lihat. Kakek, kumohon, tolong aku. Orang tua angkatku ingin menjualku ke Baos yang Lou. Nak. Sembunyi cepat. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Dasar pengemis busuk. Aku mencari putriku. Apa urusannya denganmu? Di sini, hanya ada aku dan cucuku. Mana ada putrimu di sini? Tadi aku di Baosiang Lou, melihatmu menjual anak. Apa kau juga mau menculik cucuku untuk dijual? Ada apa denganmu? Mereka berdua kakek cucu, saling mengandalkan dan mengemis untuk hidup. Sudah cukup kasihan. Kau masih mau menjual anak mereka? Kau jahat sekali. Diam. Benar. Orang sepertimu seharusnya dilaporkan ke pejabat agar kalian ditangkap, dipukul 20 kali, pasti langsung patuh. Maafkan kami semua. Istriku baru saja kehilangan anaknya. Jadi dia terburu-buru. Salah mengenali. Dia sama sekali bukan penculik anak. Dasar cewek nyebelin. Kemana dia lari? Ibu, itu sepatu lamaku. Dia Siayan. Sekarang terlalu banyak orang. Nanti saja kita mencarinya lagi. Terima kasih, Kak, atas kebaikan yang menyelamatkan nyawaku. Bukan apa-apa. Cepat bangun. Terima kasih, Kak.
Hari ini, Bait coklat toko bakpao Wang Sheng sudah keluar. Siapa yang bisa menjawab bait ini? Siapkan porsi biasa. 3 bakpao daging babi besar. kamu traktir aku mantou. Aku traktir kamu bakpao. Tunggu di sini ya. Perhatian semuanya. Pikir dulu baik-baik. Coba balas katanya. 3 bakpao babi ini. Harganya 20 koin loh. Kak, lagi rame banget tuh. Ayo kita lihat. Oke, Di taman apa ya? Bunga apa yang wangi? Di dalam taman. Bunga persik wangi. Bunga teratai wangi. Bunga osmanthus wangi. Wangi bunga, wangi bunga. Bunga-bunga wangi. Semuanya. Pikir dan lihat matang-matang ya. Aku sudah dapat jawabannya. Aku yang bakal balas. Hei bocah. Masih kecil begini. Kamu berani balas? Di jalan raya. Kotoran manusia bau. Kotoran babi bau. Kotoran anjing bau. Bau kotoran, kotor-kotoran bau. Ini tidak sah. Mengapa tidak? Dia memang mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tapi itu nyata. Cocok dengan pantunmu. Baiklah. Ambil ini. Terima kasih. Kak, bakpao ini untuk anggurmu. Sudah 30 tahun. Baru kali ini ada orang memberiku bakpao hangat. Terima kasih. Kak, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Dia gadis kecil di jembatan tadi. Kakak, dia sangat mirip dengan Ibu Suri. adikku. Dia mungkin saja adik perempuan kita. Kejar dia. Ayo. Gadis kecil yang lucu. Kaburlah. Cepat, perintahkan untuk segera menemukan sang putri. Baik. Lepaskan aku. Dasar gadis menyebalkan. Bersembunyi di belakang pengemis bau itu, aktingmu lumayan meyakinkan. Kalau bukan karena Xiaole, melihat sepatu bututmu ini, kami hampir saja tertipu olehmu. Ternyata hanya sepasang. Sepatu butut yang tak tegaku lepas, malah mencelakaiku. Kak Siang, gadis ini, aku serahkan padamu. Baik, kalian sudah dapat uangnya. Cepat pergi sana. Gadis kecil ini, biar aku saja yang mendidiknya. Lepaskan cucuku. Kakek, aku di sini. Pengemis bau dari mana ini? Usir dia keluar. Dasar orang tua bangka. Pergi jauh-jauh. Apa ini tempatmu? Kalian lepaskan cucuku, aku akan pergi. Menurut hukum kekaisaran kita, menculik dan menjual anak secara ilegal akan dihukum pengasingan. Omong kosong. Gadis ini, dia putriku sendiri. Dasar pengemis bau ini. Hari ini dia bersekongkol dengan gadis itu untuk menipu kami. Menurutku kau, pantas dipukuli sampai mati. Tadinya aku kasihan melihatmu. Sudah tua. Aku ingin membiarkanmu pergi. Tidak kusangka, orang tua ini sangat tidak tahu diri. Kakek, lepaskan aku, kakek. Kakek, Pengemis bau, cepat pergi. Jangan mati di sini, mengganggu bisnisku. Nyonya pemilik, dia benar-benar cucuku. Sekarang zaman makmur, bukan kelaparan. Siapa yang akan menjual anaknya sendiri? Apakah dia benar-benar anak kalian? Mana akta kelahirannya? Coba kulihat. Akta kelahiran? Kami lupa membawanya. Tapi dia benar-benar putriku. Tidak percaya? Lihat saja tangan kanannya. Di lengannya, ada tahi lalat hitam. Baiklah. Anak ini kami ambil. Kalian pulang saja. Tidak. Lepaskan dia. Lepaskan dia. kakek. Ah, Dasar gadis sialan.
Kalau kalian mau memukul, pukul saja aku, bunuh saja aku. Kalau kau membunuhku, kau juga harus membayar nyawamu. Membayar nyawa? Kau itu ku beli. Hari ini, kalaupun aku membunuhmu, pihak berwenang tidak akan mencariku. Dasar gadis kecil. Berani sih berani, tapi tidak punya otak. Berikan tongkatnya. Kelihatannya kau ini, hari ini tidak juga kapok. Biar aku sendiri yang memberimu pelajaran. Hentikan. Siapa yang berani mengganggu adikku? Aduh, tuan-tuan, maafkan saya. Saya tadi sedang menghukum gadis kecil yang mau kabur ini. Tuan, Anda suka yang seperti apa? Akan saya panggilkan semua gadis di sini, agar Anda bisa memilih dengan baik. Tidak perlu. Aku datang untuk mencari seseorang. Adik kecil, apa kau tahu? Liontin Giok ini, Bukankah liontin giok ini sudah dijual? Kenapa bisa ada di sini? Gawat. Jangan-jangan keluarga gadis menyebalkan itu sudah datang? Ini, Bukankah ini liontin giok Dusia Oleh? Beberapa waktu lalu, kami gadaikan karena kesulitan keuangan. Kenapa ada padamu? siapa Sia Oleh? Dia. Saat kami menemukannya, liontin giok ini sudah ada padanya. tidak mungkin. Ini pasti Liontin Giokku. Dusia Oleh. Dialah anak kandung kalian. Aku ini anak pungut kalian. Omong kosong. Kau bahkan tidak mengakui orang tuamu sendiri? Tapi aku baru saja jelas-jelas melihat kalian ingin menjualnya. Jika dia adalah putri kandung kalian, mana mungkin kalian tega menjualnya? Kalian tahu, Apa akibatnya jika menipu kami? Sejujurnya, kedua gadis ini, keduanya kami temukan. Gadis ini dulu bernama Sia Yan. Dia selalu penurut. Gadis itu bernama Sia Oleh. Jahat sekali. Ngotot bilang, nama Sia Yan bagus. Lalu direbut paksa. Sia Yan, Bukankah itu adik kita? Aku sudah tahu. Sia Oleh adalah anak dari keluarga kaya. Meskipun keluarga kami miskin, kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Cepatlah, pulanglah bersama mereka. Tidak, aku yang Sia Yan. Aku yang adik kalian. Kakak. Orang yang mirip memang banyak. Pangeran keempat tidak mirip ayahanda kaisar. Juga tidak mirip ibunya. apa kalian tahu? Siapa kami? Tidak tahu. Jika kalian berani berbohong, itu adalah kejahatan menipu kaisar. Kalian akan dihukum mati. Kalian adalah? Pangeran? Benar. Aku adalah pangeran kelima. Dia adalah pangeran pertama. Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Di antara mereka berdua, siapa adik kami? Ya. Hamba tahu. Siapa sebenarnya adik kalian? Bangun dan bicara. Dia. Bagaimana membuktikannya? Karena Sia Yan adalah cucu kandung hamba. Kakak. Aku juga merasa, gadis kecil ini, barulah adik kita. Lagi pula, orang tua mereka, tidak mungkin berani menipu kita. Dia adik kalian. Ada keraguan dalam hal ini. Tapi saat ini belum ada bukti untuk membuktikan identitas mereka. Ayahanda kaisar sekarang sangat merindukan putrinya. Meskipun palsu, bawa saja dia kembali dulu. Bagaimana kalau tes darah kerabat? Jika begitu, Dusia Oleh, apakah kamu bersedia ikut kakak-kakak kembali ke istana untuk bertemu ayahanda kaisar? Cepat bangun. Lutut kecilmu ini, mana tahan berlutut begini? Bersedia, bersedia. Hanya saja, ayah dan ibu juga sangat baik padaku. Bisakah mereka juga ikut? Pria dari luar tidak boleh masuk istana. Aku bisa membawa ibu angkatmu ke istana, menemanimu sebentar. Sedangkan ayah angkatmu, aku akan menempatkannya di kediaman putri. Jika kau merindukannya, aku akan membawanya ke istana, agar kau bisa melihatnya. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah.
Cepat kembali ke istana. Ayahanda Kaisar sudah menunggu. Uang ini cukup untuk menebusnya belasan kali. Biarkan dia kembali bersama kakeknya. Jika di kemudian hari, aku menemukan lagi, kau melakukan perbuatan jahat menjual orang. Tanggung sendiri akibatnya. Hamba tidak akan berani lagi. Kakek, kenapa harus membohongi kakak-kakak itu? Nah, istana itu rumit. Meskipun kau kembali, kau akan menghadapi banyak masalah. Lebih baik lupakan dulu. Kak, tapi aku sangat ingin bertemu ayahku. Dia pasti akan sangat menyayangiku. Benar kan? Tenang saja. Kamu akan segera bertemu ayahmu. Segera. Ruyu, bisakah kau beritahu hamba? Di mana Xiayan kita? Di mana dia? Hamba juga merindukannya. Ayahanda Kaisar, selamat. Ayahanda Kaisar, putri sudah ditemukan. Bangunlah. Kau Xiayan, kan? Saya. Hamba rakyat jelata memberi hormat kepada Kaisar. Putri telah memberikan namanya kepada adiknya. Sekarang bernama Du Xiaole. Lapor Ayahanda Kaisar. Wanita ini adalah ibu angkat putri di luar istana. Putri sangat bergantung padanya. Jadi hamba membawanya bersama ke istana untuk menemani putri. Bagus sekali. Berdirilah. Aku ayahmu. Mulai sekarang, kau akan tinggal di istana. Ayah menemanimu, ya? Putri. Baik. Ayah menemani Xiaole. Xiaole senang. Hari sudah larut. Cepatlah kembali dan beristirahat. Besok pagi-pagi sekali, pergi dan berikan persembahan untuk ibumu. Kemari. Biarkan Xiaole dan yang lain beristirahat. Ayahanda Kaisar, Anda punya masalah? Hanya kamu yang mengerti ayahanda. Besok, panggil dayang istana untuk memeriksa tanda lahir di tubuh putri. Apakah itu cocok? Baik, Baginda. Ayahanda Kaisar. Tanda lahir apa? Tanda lahir bintang 7 itu ada di kaki. Paling tepat jika dayang istana yang memeriksanya. Nyonya Kong. Ku dengar Kaisar memintamu menjaga si manis itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jangan khawatir, Selir. Hamba tua ini pasti akan menjaga putri kecil itu dengan baik. Pasti tidak akan membuat Selir kecewa. Beraninya kau, Budak anjing. Putri masih beristirahat. Kalian berani-beraninya menerobos masuk kamar pribadi putri. Lihat apa? Hah? Ini semua adalah hadiah dari Baginda Kaisar. Mohon maaf, Yang Mulia. Hamba ini
hanya menjalankan perintah untuk memverifikasi identitas putri. Mohon putri, menunjukkan telapak kaki, agar hamba bisa memastikan tanda lahirnya. Tanda lahir? Putri dibawa sendiri oleh Yang Mulia Pangeran. Beraninya kalian meragukan identitas putri. Hamba hanya menjalankan titah. Putri, jangan mempersulit kami. Beraninya kalian menyentuh putri. Lepaskan aku. Beraninya kalian menyentuh putri. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maafkan hamba. Lepaskan aku. Jangan. Nenek tua kurang ajar. Berani-beraninya kau memperlakukan putri seperti ini. Nanti, kami akan mengadu pada kaisar. Kami akan melaporkanmu. Kau akan dihukum cambuk keras. Biar mati sekalian. Mohon maaf, putri. Hamba hanya menjalankan perintah. Sudah terlambat. Kalian, semuanya, yang tidak menghormati putri, tidak akan ada yang lolos. Ampuni hamba, putri. Kaisar tiba. Pagi-pagi begini, ribut-ribut. Ada apa ini? Paduka, hamba menjalankan titah untuk memeriksa putri. Tanda lahir di telapak kakinya. Tak disangka, ibu angkat putri melarang. Bahkan memukul dan memarahi hamba. Hamba melihat reaksi mereka yang keras, mengira ini adalah penipu yang menyamar sebagai putri. Itulah mengapa hamba terpaksa menangkap putri dan memeriksanya di telapak kaki. Omong kosong. Jelas kau yang kasar duluan. Hamba tidak berani menipu kaisar. Kaisar bisa bertanya pada mereka. Ayahanda Kaisar. Mama Kong ini sudah lama di istana. Dia selalu patuh pada aturan. Hanya saja ibu angkat Adinda ini. Berasal dari desa. Mungkin karena sudah terbiasa liar. Bibi Kong. Bagaimana hasil pemeriksaan tanda lahir putri? Di telapak kaki putri, memang ada tahi lalat merah bintang 7. Du Huan. Kau adalah ibu angkat Xiaole. Dia sangat bergantung padamu. Tapi itu tidak berarti kau bisa melukai orang seenaknya di istana. Mulai sekarang, Bibi Kong akan tinggal di sini untuk mengajari kalian tata krama. Xiaole. Nanti malam, Ayahanda Kaisar akan makan malam. Hari ini, istirahatlah lagi. Putri, silakan. Berhenti. Aku tidak mau belajar. Berhenti. Dasar pelayan, berani menyentuh putri. Aku akan memberitahu kaisar, biar dia memenggal kepalamu. Ini adalah perintah lisan, langsung dari kaisar sendiri. Terlebih lagi, para putri dari generasi ke generasi harus dididik sejak kecil. Pelatihan etiket. Kau sengaja menghalangi. Mungkinkah kau ingin sang putri jadi bahan tertawaan? Xiaole. Bersabarlah. Setelah kau menguasai aturan ini, kau akan menjadi putri yang sangat dihormati. Xiayan ingin belajar, tapi tak punya kesempatan. Entah di mana dia menderita sekarang. Oh, ya. Aku dengar, ada anak di bawah 7 tahun yang berhasil memecahkan teka-teki. Benar, Ayahanda Kaisar. Ini terkait jabatan Hakim Kansian. Karena dia sudah memecahkan teka-teki itu. Berikan saja dia jabatan Hakim Kansian. Itu saja. Ayahanda Kaisar. Sejak dulu kala, belum pernah ada anak kecil yang menjadi pejabat. Seorang anak kecil, jika dia bisa memecahkan teka-teki itu, dan juga memecahkan teka-teki cincin 9, pasti punya kelebihan. Di kerajaanku ini, banyak orang berbakat. Apa salahnya memberinya jabatan Hakim Kansian? Baik, Ayahanda Kaisar.
orang berbakat. Gadis kecil, teka-teki cincin 9 ini. Banyak sarjana tidak bisa memecahkannya. Kamu bilang mau coba? Aku bisa memecahkannya. Belum juga dewasa, anak kecil begini. Sudah mau memecahkan teka-teki cincin 9. Mereka menertawakan apa? Kata-kata orang kotor begitu? Tak perlu didengar. Dasar kakek tua. Bilang aku kotor dan tak senonoh. Dulu waktu kau dan istrimu membuat anak, kenapa tidak bilang tak senonoh? Kau. Yaner, Ayo kita pergi. kita kembali besok saja. Ayo kita coba hari ini saja. Aku ingin cepat bertemu ayahanda. Belum menyerah juga. Bagaimana kalau Kita bertaruh, bagaimana? menarik? Taruhan apa? Jika dalam waktu sebatang dupa, aku lebih cepat darimu, memecahkan teka-teki cincin 9, berlutlah, minta maaf, pada kakekku, bagaimana? Tuan MA berusia 9 tahun. Saat lulus ujian kekaisaran. Itu adalah benih Perdana Menteri. Benih Perdana Menteri. Sekarang dia pasti sudah mencapai usia 40-an, kan? Jangan banyak bicara. Jika kau kalah, kau ikut pulang denganku. Berani tidak? Baik. Janji seorang pria. 4 kuda tidak bisa mengejar. Yaner, Ini. Cepat pecahkan. Jangan khawatir. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, aku pasti akan lebih cepat darinya. Bagus. Aku tahu saudaraku bisa. Pak Tua. Bersiaplah untuk menyerahkan cucumu yang baik. Aku sudah memecahkannya. Tuan Muda MA. Memecahkannya dalam waktu sebatang dupa. Gadis kecil. Kau ingin mencoba? Lebih baik menyerah saja. Ini belum berakhir. Kenapa menyuruhku menyerah? Aku saja butuh waktu lama. Kau pikir kau bisa berhasil? Begini saja. Aku lihat kau wanita lemah. Aku akan memberimu kelonggaran. Kau tidak perlu lebih cepat dariku. Asalkan kau bisa memecahkannya. Dalam waktu sebatang dupa ini, aku anggap kau menang. Bagaimana? Tidak perlu. Apa yang kau lakukan? Kau berani merusak teka-teki cincin 9 hadiah kaisar? Kalian semua lihat baik-baik. Kaisar bilang, cukup dengan cara paling sederhana. Ini, bukankah begitu? benar. Memisahkan setiap cincin teka-teki cincin 9 memang adalah cara tercepat dan paling sederhana. Ini memang yang paling sederhana dan tercepat. Bagaimana, Paman? Berlututlah di hadapan kakekku, dan akui kesalahanmu. Hukum kekaisaran kita menyatakan bahwa semua sarjana dan pelajar tingkat atas yang sudah berjanji di depan umum lalu mengingkari janji akan dicabut gelarnya dan tidak bisa lagi mengikuti pemilihan. Seorang sarjana telah diberi gelar. Kalian malah menyuruh sarjana untuk berlutut di hadapan kalian. Beraninya kalian. Kau berlututlah dulu. Jika nanti ingin melapor kepada pihak berwenang, aku pasti akan bekerja sama. Aku ingat. Taruhannya adalah permintaan maaf, bukan? Pak Tua? Saya salah. Anda orang yang berhati lapang. Maafkan saya kali ini ya. Tuan. Di titah kaisar disebut, siapapun yang bisa memecahkan teka-teki cincin 9, bisa menjadi hakim kansian. Aku dengan kecepatan paling tinggi, memecahkan teka-teki cincin 9. Benar begitu, kan? Masalah ini masih perlu dilaporkan kepada pangeran pertama. Kau ikut aku untuk istirahat dulu. Menunggu jawaban dari istana. Kak, ayah. Aku pasti akan kembali ke sisi kalian. Yang Mulia Pangeran Pertama.
Dia adalah anak yang memecahkan teka-teki cincin 9 itu. Adalah kamu. Tahukah kau, merusak benda pusaka kerajaan? Hukuman apa yang pantas? Pengumuman kekaisaran hanya menyebutkan cara termudah. Tidak disebutkan cara mana yang tidak boleh digunakan. Pangeran pertama, apakah Anda ingin membatalkan apa yang tertulis di pengumuman? Dasar gadis kecil. Berani-beraninya bicara begitu. Pada pangeran ini. Nyali kamu besar juga ya. Pangeran ini akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu pergi dan bisa mengadili dengan benar, sesuai keinginan rakyat, dan membuat hakim setempat tunduk padamu dengan sepenuh hati, pangeran ini akan menjadikanmu hakim Kansian pertama yang berusia 7 tahun. Benarkah? Jika hasil pengadilanku sesuai keinginan rakyat, aku akan menjadi hakim Kansian? Tentu saja benar. Sudah disepakati. Sudah disepakati. Weh. Anak kecil jadi hakim Kansian? Ini kan cuma main-main. Katanya dia yang berhasil menjawab sayembara. Dia anak yang pintar. Aku mau lihat saja. Hakim Kansian cewek ini. Apa yang bisa dia lakukan? Katakan, Yang mulia, dia yang mencuri uangku. Uang ini, jelas-jelas milikku. Aku susah payah menjual daging babi. Yang mulia, dia memfitnahku. Ini jelas-jelas uang koin. Hasil jual sayurku. Semua milikmu? Apa kamu yang mengambilnya? Katakan. Kamu yang mengambilnya? Kan? Sudah, jangan berakting lagi. Kemari. Bawa tumpukan uang koin itu ke sini. lihat. Dia bahkan menjilatnya. Anak ini, Apa dia lapar dan ingin menyusu? Barang bukti ada di sini. Saya sudah tahu. Tumpukan uang koin ini milik Judakyang, si penjual daging babi. Yang mulia, saya tidak terima. Kenapa? Koin ini miliknya. Jangan-jangan, dia cuma asal bicara? Tuan Chen, saya tidak percaya pada gadis kecil ini. Mohon Tuan Hakim berikan keadilan pada hamba. Benar. Hanya seorang gadis ingusan. Masih bau kencur. Urusan memutuskan kasus seperti ini tidak cocok untukmu. Sebaiknya kau turun saja dari kursi hakim ini. Pulang saja main lumpur. Bukan. Aku harus memberimu alasan? Tunggu saja. Aku bisa menginterogasi koin ini. Biarkan koin itu berbicara sendiri. Menginterogasi koin? Koin ini kan tidak punya mulut. Bagaimana bisa bicara? Biarkan saja dia bermain. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. ini gadis kecil yang kau sebut itu, yang menerima sayembara kaisar? Benar, Ayahanda Kaisar. Menarik sekali. Koin manis ya. Beritahu aku siapa tuanmu. Kalau kau tidak bicara, aku akan memukulmu. Kau sudah mengaku kan? Kalau mengaku, aku tidak akan memukulmu. Sudah selesai bermain? Kalau sudah, minggir. Jangan ganggu aku menyelesaikan kasus ini. Jangan dong. Koin itu memberitahuku. Kalau kita membawa semangkuk air panas, dia akan langsung bicara. Kemari. Bawakan semangkuk air panas. Aku ingin lihat bagaimana kain ini akan bicara. Lihat. Bukankah ini sudah mulai bicara? Omong kosong. Aku tahun ini 48. Mata tidak rabun, telinga tidak tuli. Kenapa aku tidak mendengar kain ini bicara? Aku rasa kau sudah rabun. Koin itu sudah jelas memberitahumu. Pemiliknya adalah tukang daging Judakyang. Omong kosong. Aku rasa kau hanya mengoceh tidak jelas. Kemari, bawa dia pergi. Kenapa kau tidak cerdas sih? Koin masuk air, langsung muncul lapisan bekas minyak ini. Ini jelas milik Judakyang. Setelah memotong daging, lalu menyentuh koin tembaga. Wang Tieshan, kau mengaku kalah atau tidak? Yang mulia, Saya mengaku kalah.
Hamba mengaku kalah. Ternyata begitu. Ayahanda Kaisar, koin ini ada minyak babi. Di dalam air, minyak babi akan keluar. Jadi, koin siapa ini akan langsung terlihat jelas. Tuan Chen, tentang saya menjadi hakim Kansian ini, Anda sudah benar-benar yakin dan puas kan? Itu hanya sedikit kecerdasan kecil saja. Begini saja. Baru-baru ini, ada kasus pembunuhan anak-anak. Jika Anda bisa mengadilinya dengan benar, saya akan benar-benar mengakui Anda. Bagaimana? Kenapa tidak? Chen Tinu, Chen Goude, dan juga Chen Dashan, ibu korban telah menuduh kalian bertiga, menyiksa Chen Liang, teman sekelas kalian, dan menguburnya di bawah pohon besar. Sekarang kalian tahu takut? Ketika kalian melaporkannya kepada guru, kenapa tidak takut? Bagaimana kalau kita membunuhnya saja sekarang? Lagi pula, kami anak-anak. Membunuh tidak melanggar hukum. Kejahatan tak termaafkan. Di pengadilan ini, apakah kalian mengaku bersalah? Baiklah, mengaku bersalah. Memang kami yang membunuhnya. Lagi pula, kami belum 15 tahun. Jadi tidak perlu dipenjara. Apalagi dihukum mati. Sungguh biadab. Saat kalian menyiksa Chen Liang, kalian tahu bahwa belum dewasa membunuh itu tidak dihukum. Maka kalian bertindak semena-mena. Sungguh membuat saya terkejut. Ya, Betul, Ayahanda Kaisar. Dia baru 6,5 tahun, tapi punya pemikiran seperti itu. Dan juga, tidak mudah dipengaruhi orang lain. Memang luar biasa. usianya 6,5 tahun. Benar, Ayahanda Kaisar. Dia terlihat mirip dengan permaisuri. Cukup mirip. Berdasarkan hukum Gracia, memang sulit menghukum anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Yang kalian siksa sampai mati. Juga seorang anak kecil, orang dewasa, yang membunuh orang dewasa dihukum mati. Maka anak kecil, yang membunuh anak kecil juga dihukum mati. Hanya dengan begitu, Hei, anak kecil. Kau belum dewasa. Beraninya kau bicara. Apa yang kau bicarakan omong kosong ini? Cepat turun dari sana. Apakah kantor Yamen? Sekarang sudah. Begitu tidak beraturan? anakmu juga belum dewasa. Tapi sudah menyiksa teman sekelasnya. Jangan bicara omong kosong di sini. Itu hanya ulah main-main anak-anak. Siapa sangka Chen Liang itu begitu sensitif sampai-sampai dia meninggal? Benar. Tak tahu malu. Hakim memukuli orang. Semua orang, cepat lihat. Kami ini orang baik-baik. Bagaimana bisa hal seperti ini menimpa kami, ya? Aku cuma marah, melempar sesuatu. Anak kecil kan cuma ngambek sedikit. Siapa sangka, Chen Tianyu begitu rapuh, dia langsung terluka begitu saja. Kau, dasar tidak punya sopan santun. Apakah orang tua Chen Liang ada? Orang tua Liang Zi mengikuti rombongan kapal. Sudah 1/2 tahun tidak kembali. Kami adalah kakeknya dan neneknya. Yang mulia, mohon sekali, tolong tegakkan keadilan untuk Liang Zi kami. Sejak Chen Liang meninggal sampai sekarang, apakah keluarga ketiga orang itu pernah datang memberi hadiah atau meminta maaf? Tidak pernah. Anak-anak nakal itu, sebelum ditangkap, setiap hari datang ke depan rumah kami berteriak bahwa keluarga kami akan punah. Kami mendatangi rumah mereka untuk mencari keadilan. Mereka malah melukai kaki dan tangan kami. Anak-anak nakal ini. Mereka bilang, anak dan menantu saya sudah 1/2 tahun tidak pulang. Pasti sudah mati di luar sana. Yang mulia, Omong kosong. Hari ini aku akan cabik mulutmu. Dasar orang tua bangka. Kau berani berbohong. Tidak takut lidahmu keseleo? Aku putuskan, kalian bertiga, karena sengaja membunuh rekan belajar. Seret keluar. Hukum pancung di depan umum. Bagus. Putusan yang adil. Bagus. Lepaskan. Jangan sentuh anak saya. Ayah, ibu, tolong. Ini sungguh keterlaluan. Menurut hukum Dacia, mereka bertiga hanya perlu dikurung di rumah untuk introspeksi, lalu didampingi orang tua. Kepada keluarga korban, cukup meminta maaf saja. Hukum Dacia ini, mana mungkin bocah sepertimu bisa memahaminya?
Apakah Bapak Chen punya anak? Jika anak Bapak sampai dibunuh orang lain, pihak lawan baik-baik saja, bahkan datang menantang dan pamer, aku ya. Anda pasti sudah menghukum mereka dengan hukuman cambuk keras, kan? Saya bicara hukum. Anda bicara perasaan. Jika semua orang menghakimi dengan perasaan, untuk apa ada hukum? Jika hukum tidak ditaati, dunia ini pasti akan kacau. Membiarkan orang jahat seperti ini, barulah dunia akan kacau. Hukum itu penting, karena ia harus melindungi rakyat jelata. Terlebih lagi, membunuh harus dibayar dengan nyawa. Itu sudah sewajarnya. Seret ketiga orang ini dan penggal. Baik. Hentikan. Sungguh sembrono, kau hanya membuka pengumuman kekaisaran. Belum ada surat pengangkatan resmi, apalagi stempel jabatan. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang anak kecil ingusan. Bagaimana bisa kami mendengarkan keputusanmu? Perkara hari ini, saya akan melaporkan ini dengan jelas kepada Hakim Agung Dalisi. Sedangkan kau berani merobek pengumuman kekaisaran, tapi tidak menyelesaikan tugas. Menurut hukum, kau harus dihukum 20 cambukan berat. Bawa dia. Seret dia untuk dihukum. Lepaskan aku. Hentikan. Dari mana datangnya rakyat jelata ini? Kau berani. Kaisar telah tiba. Mengapa kalian tidak segera berlutut? Hormat kami, Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur. Gadis kecil. Cepatlah bangun. Gadis kecil. Semua yang kau katakan tadi, aku sudah mendengarnya. Kasus ini, kau menanganinya dengan sangat baik. Bangunlah semua. Hakim Chen, kau baru saja bilang, gadis kecil ini tidak memiliki surat pengangkatan atau stempel resmi. Jadi, dia tidak bisa mengambil keputusan. Secara teori, tanpa surat pengangkatan, dia tidak dianggap pejabat istana. Selain itu, dia menjatuhkan hukuman yang terlalu keras dan kekanak-kanakan pada ketiga anak di bawah yurisdiksinya. Kalau begitu, bagaimana? Seharusnya kasus ini diputuskan? Hamba pikir ketiga anak itu masih di bawah umur. Menurut hukum, mereka hanya perlu meminta maaf. Itu saja. Meminta maaf? Permintaan maaf yang dimaksud oleh kepala prefektur hanyalah mengatakan maaf. Tapi permintaan maaf yang sebenarnya adalah membiarkan mereka merasakan juga penderitaan yang dialami korban. Barulah itu bisa disebut permintaan maaf. Kasim Sia, bawa kemari stempel resmi Hakim Kansian. Baik, Paduka. Ayahanda Kaisar. Gadis kecil, aku akan mengangkatmu sekarang sebagai Hakim Kansian dan menganugerahkan stempel resmi ini padamu. Siapa namamu? Aku. Namaku Xia Yan. Siapa namamu? Xia Yan. Kamu berumur 6,5 tahun. Apa hari ulang tahunmu? Ayahanda Kaisar. Terlalu banyak orang di sini. Aku akan memberikan buku dan stempel itu padamu sekarang. Kamu sudah menjadi Hakim Kansian. Kamu bisa mengasingkan ketiga pembunuh ini. Saya menghukum ketiga orang di bawah ini untuk mengalami apa yang mereka lakukan pada Chen Liang. Mata ganti mata. Bawa mereka pergi. Ah, jangan. Jangan, jangan. Jangan. Tadi aku dengar anak itu memanggilmu paman kakek, kan? Xia Gong. Ya, wali kota Chen, melindungi kerabatnya, melanggar hukum yang dia tahu. Bawa dia ke Dalisi untuk dihukum. Pengawal. Bawa dia pergi. Baiklah. Tidak ada apa-apa. Bubar saja. Gadis kecil. Sekarang tidak ada orang luar. Aku kakakmu. Ayah kandung Du Xiaole. Sekarang, katakan padaku, kenapa namamu ini? Xia Yan. Kamu masih belum menyerah juga, ya? Sudah merebut nama Xiaole. Sekarang mau merebut identitasnya juga. Keterlaluan sekali. Aku tidak merebutnya. Nama Du Xiaole
Kalian yang mencuri namaku, dan juga merebut liontin Gyoku, lalu menjualnya ke pegadaian. Ya, Diam. Hentikan. Gadis kecil. Lanjutkan bicaramu. ampun, Baginda. Hamba melihat gadis itu. Seperti kerasukan setan. Hamba takut dia menipu kaisar. Hamba ingin menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, hamba dan dia sudah seperti ayah dan anak selama hampir 7 tahun. Ikatan ayah dan anak. Hamba tidak ingin dia tersesat. Kamu bilang kedua anak ini adalah putri angkatmu? Kalau begitu, ceritakan situasi saat itu. Beberapa tahun lalu, istri hamba di tepi parit kota saat mencuci pakaian di tepi parit kota. Sebuah baskom kayu hanyut. Di dalam baskom itu, ada seorang bayi perempuan. Istri saya, karena kasihan padanya, lalu membawanya pulang untuk diasuh. Di baju kecilnya, terbordir sebuah nama. Namanya Xiayan. Baju kecil Xiayan. Memang ada nama yang disulam sendiri oleh permaisuri. Pada tahun yang sama, saya menemukan lagi seorang bayi perempuan di jalanan. Itu dia. Di bajunya, tidak ada nama. Jadi saya memberinya nama keluarga saya. Diberi nama Xiaole. Tapi, 2 tahun lalu, entah kenapa, dia bersikeras ingin bertukar nama dengan kakaknya. Katanya, nama kakaknya bagus. Xiayan selalu penurut, juga mengalah pada adiknya. Sejak itu, mereka berdua bertukar nama. Kau bohong. Giok itu milikku. Pakaian itu juga milikku. Yang mulia Kaisar, selidiki dengan cermat. Hamba rakyat biasa, tidak berani menipu Kaisar. Ayahanda Kaisar. Meskipun dia sangat mirip mendiang Ibu Suri, tapi Xiaole punya tanda lahir. Orang tua angkat, mereka berdua juga berkata begitu. Aku khawatir, masalah ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Apa kau punya cara untuk membuktikan dirimu? Giok dan pakaianku sudah diambil. Bagaimana ini? Apakah aku tidak akan pernah kembali ke sisi ayah dan kakakku? Hamba punya cara. Hamba punya cara. Kau. Bukankah kau bilang, kau kakek kandung gadis kecil ini? Sekarang, mengapa kau bilang, bisa membuktikan dia adalah putri? Giok permaisurian itu diberikan oleh Jenderal Yan Agung dari Biksu Agung Kuil Luojia. Kemudian, Masuk istana sebagai mas kawin. Di dalamnya juga ada tetesan darah ujung jari kaisar dan permaisuri. Bagaimana kau tahu? Jika ingin tahu siapa putri yang sebenarnya, darah ujung jari keduanya harus diteteskan ke liontin Giok ini. Jika muncul gambar Phoenix, Dialah putri yang sebenarnya. Permaisuri hanya pernah menyebutkan ini sekali. Orang di depanku ini tidak biasa. tidak mungkin, liontin Giok seperti ini. Tidak mungkin. Pergi. Kau takut, ya? Tidak, tidak, tidak. Yan Er. Kau benar-benar Yan Erku. Kau benar-benar Yan Erku. Akhirnya aku menemukanmu, Yan Er. Mau kabur? Tidak semudah itu. Kau tahu tidak? Kau sudah melakukan kejahatan menipu kaisar. Ampuni hamba, Baginda. Hamba dan istri hamba di rumah tidak punya anak. Tapi di waktu yang sama, menemukan 2 gadis. Saat itu tidak jelas. Mungkin saja salah mengenali. Bukan sengaja menipu kaisar, ya. Sialan. Selama di dalam istana, tinggal bersama Du Xiaole setengah bulan. Rasanya ada yang janggal terus. Ternyata aku sudah kalian tipu. Kamu barusan mau pukul Xiayan, ya? Tangan mana yang ingin memukul Xiayan? Potong saja sekarang. Ampun, Kaisar. Hamba tahu hamba salah. Hamba, biarkan hamba memukul diri sendiri. Jangan potong tangan hamba. Ayahanda, Xiayan, ada apa? Ada yang ingin disampaikan? Katakan saja langsung pada ayahanda.
Keluarga Du, walaupun memperlakukan Xia Yan kurang baik, mereka membesarkan Xia Yan hingga sebesar ini. Hukuman potong tangan dan kaki urungkan saja. Soal pemalsuan identitas ini, Du Xiaole yang masuk ke istana selama waktu ini pasti sudah banyak menderita. Bagaimana kamu tahu? Saat berada di luar istana? Yang memberitahu Xia Yan. Selama setengah bulan. Du Xiaole memang banyak menderita, karena ayahanda sudah menemukanmu. Kalau begitu hari ini, mari bersama ayahanda kembali ke istana. Putri akan kembali ke istana sementara. Hamba akan menunggu di sini. Bagus, bagus sekali. Aku bisa tinggal bersama ayah kandungku. Aku juga bisa melihat seperti apa rupa ibu. Meskipun ibu sudah pergi ke surga. Tapi ayahanda pasti punya banyak lukisan ibu, kan? Tentu saja ada. Ayo pergi. Kita pulang bersama. Baik. Tangkap Du Chunsheng dan wanita itu sekaligus. Dan awasi juga setiap gerak-gerik Zuge. Baik, Ayahanda Kaisar. Kamu, kenapa tidak ikut putri kembali ke istana? Lagi pula sebentar lagi juga kembali? Buat apa masuk bersama? Hidup Kaisar 1000 tahun. 1000 kali 1000 tahun. Hari ini, hamba punya pengumuman penting. Pasti para menteri sekalian sudah mendengarnya. Putriku yang hilang bertahun-tahun, kini telah ditemukan. Xia yang cerdas dan cekatan. Khusus dianugerahi gelar Putri Yong'an. Hamba menghadap ayahanda Kaisar. Baginda Kaisar, hamba ada satu hal yang kurang jelas. Katakan saja. Putri, bukankah beberapa hari yang lalu sudah ditemukan? Kenapa sekarang lagi? Justru itu yang akan aku katakan selanjutnya. Xia yang terdampar di keluarga Du, tapi seluruh keluarga Du memperlakukan Xia Yan dengan kejam. Bahkan, mereka mengirim putri kandung mereka untuk menggantikan Xia Yan, bawa mereka masuk. Baginda Kaisar, hamba salah. Hamba benar-benar tahu hamba salah. Tolong biarkan kami hidup. Ayahanda Kaisar, akulah yang asli. Dia palsu. Keras kepala. Sekarang semuanya sudah terungkap jelas. Mulai sekarang, keturunan keluarga Du, pria tidak boleh menjadi pejabat, wanita menjadi budak dan pelayan. Selain itu, seluruh keluarga Du diasingkan keluar tembok perbatasan. Kaisar bijaksana. Bawa dia pergi. Yan Er, kami sudah merawatmu 6 tahun, loh. Ayahanda Kaisar, biarkan saya yang memutuskan nasib mereka bertiga. Baiklah. Tolong ambilkan 6 mangkuk itu untukku. Baik. Aku beri kalian satu kesempatan. 3 mangkuk ini, kalian pilih mangkuk emas atau mangkuk pecah? Aku mau yang emas. Yan kan sudah kubilang, tidak sia-sia aku merawatmu. Kami mau yang emas. Mangkuk pecah apa gunanya? Ini pilihan kalian. Sendiri ya, kemari. Ya. Bawa mereka pergi. Setelah ini, mereka hanya boleh mengemis. Mengemis? Ini terlalu kejam. Mangkuk emas ini cukup untuk kami hidup lama. Bisa selamat saja sudah bagus. Benar juga, ya. Gadis ini sungguh tegas. Hari ini, aku mengundang para menteriku. Tidak usah sungkan. Makan dan minumlah sepuasnya. Baginda, Pangeran Mobei ingin bertemu. Bukankah dia baru akan tiba di ibu kota 3 hari lagi? Ayahanda, sepertinya dia datang dengan niat buruk. Akhirnya datang juga. Pangeran Mobei ini
Kok tiba-tiba datang? Bukankah katanya masih beberapa hari? Lagi baru sampai ibu kota? Lihat saja sikapnya. Jelas-jelas datang untuk mencari masalah. Siapa orang ini? Sombong sekali. Hamba Abur Kiren menghadap Baginda. Pangeran Mobei pasti lelah dalam perjalanan. Sudah bekerja keras. Ayo, antar Pangeran Mobei untuk istirahat. Tunggu dulu. Hamba dengar, negeri Baginda memiliki banyak orang berbakat. Jadi, hamba membawa seorang pelajar. Ingin bertanding dengan para hadirin. Semoga Baginda berkenan. Sekarang terlihat. Memang benar-benar datang untuk mencari gara-gara. Kalau langsung menyetujui, bukankah itu sama saja terjebak dalam perangkap mereka? Kaisar tidak takut kan? Omong kosong. Pangeran Mobei. Dinasti kita adalah negara besar. Banyak sekali sarjana dan ahli sastra di negeri ini. Lomba sepele seperti ini tidak perlu dikhawatirkan. Tentu saja kami tidak takut. Silakan. Tapi pertandingan ini harus ada taruhannya dong. Bagaimana kalau pihak yang kalah menyerahkan satu kota sebagai taruhan? Kaisar, hal itu benar-benar tidak boleh. Saya yakin pasti menang. Baiklah. Saya sangat mengagumi keberanian Kaisar. Saya sangat mahir menyusun bait berpasangan. Saya menyiapkan bait atasnya. Silakan negeri kalian menjawabnya. Asap menyelimuti pohon willow di kolam. Kalian orang Mobei, benar-benar terlalu licik. Sudah tahu bahwa bait ini merupakan kalimat yang tak bisa dibalas. Tapi berani saat ini mengujinya untuk mempersulit negeri kita. Beraninya benar-benar keterlaluan. Para menteri setia. Siapakah yang bisa membalasnya? Saya akan beri penghargaan besar. Negeri Xia memang penuh orang pintar. Jangan sampai jawaban untuk bait sepele ini saja tak bisa dijawab oleh kalian. Xiayan, apakah kamu punya jawabannya? Ayahanda Kaisar, hamba punya jawabannya. Ledakan meriam menggetarkan menara di tepi laut. Bagus. Memang pangeran pertama. Puisi yang begitu sulit, tetap bisa diselesaikan. Sangat sempurna. Terima kasih. Tunggu dulu. Hamba belum kalah. Meskipun baris kedua ini serasi, tapi maknanya berbeda. Jika ingin menang, Anda harus menemukan baris kedua dengan makna yang sama. Siagong, apakah Anda punya baris kedua lain? Mencari baris kedua saja sudah sulit. Apalagi yang maknanya sama? Apakah di kerajaan Xia Anda tidak ada yang bisa menyelesaikannya? Siapa bilang di Xia tidak ada orang? Di mana talenta kerajaan Xia Anda? Hamba ingin melihatnya. Kerajaan Xia kami kaya akan talenta. Hanya saja tidak ingin mempermalukanmu. Puisi seperti ini, anak kecil sepertiku saja bisa menyelesaikannya. Anak kecil ingusan. Berani berbicara sembarangan. Yang mulia pangeran, jangan hiraukan. Anak ingusan seperti ini tidak perlu ditanggapi. Pada usianya ini, mungkin dia bahkan belum bisa membaca banyak. Apalagi bisa menjawab bait abadi ini. Kamu. Baiklah. Biarkan kalian bersenang-senang sebentar. Kaisar, Anda bisa menyiapkan dokumen transfer kota sekarang. Ayahanda Kaisar, jangan khawatir. Yan Er, apa kamu benar-benar punya cara? Ayahanda, jangan khawatir. Anak Anda sudah punya rencana matang. Bagaimana kalau Anda dengarkan dulu baris kedua saya? Saya ingin lihat. Apa yang bisa kamu katakan? Asap menyelimuti kolam, airnya hijau seperti lumut. Saya balas. Cahaya lilin membakar tepian sungai Jin. Bagus. Hebat. Luar biasa. Bait ini tidak hanya selaras dengan 5 elemen, tetapi juga sesuai dengan suasana bait pertama. Ini benar-benar bait yang sempurna. Entah baris kedua ini, kalian terima atau tidak? Gadis sialan ini. Bukankah dia tidak pernah sekolah? Ternyata dia sehebat ini. Pangeran. Kota-kota Mobei milik kalian.
akan saya ambil alih. Bahkan anak kecil pun tidak bisa mengalahkannya. Pangeran, jangan marah. Di babak selanjutnya, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Berani sekali bicara besar. Nanti lidahmu keseleo. Babak selanjutnya, aku ingin beradu dengan para cendekiawan negerimu dalam berhitung sempoa. Babak sebelumnya, kalian juga sangat percaya diri. Beta tidak keberatan. Menambah 1 kota lagi, ya. Jangan banyak bicara. Cepat berikan soalnya. Para hadirin, dengarkan soalnya. Seorang petani memelihara ayam dan kelinci. Diketahui ayam dan kelinci itu memiliki total 51 kepala dan 172 kaki. Berapa masing-masing jumlah ayam dan kelinci? Seperti yang kita tahu, berhitung sempoa ini tidak hanya menguji benar atau salahnya hasil, tapi juga kecepatan menjawab. Jika kalian tidak bisa menjawab soal ini dalam waktu setengah pembakaran dupa, maka kalian tetap dianggap kalah. Ayam dan kelinci ini, 1 berkaki 4, 1 berkaki 2. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana kalau sekarang kita memanggil petani itu ke istana? Tidak bisa. Mereka membatasi waktu. Baginda, kota yang baru saja Baginda menangkan mungkin harus dikembalikan. Justru pangeran yang akan kalah. 1 kota lagi. Soal semudah ini, aku bisa menjawabnya dalam sekejap. Tebak-tebakan tadi, kau hanya beruntung. Jawaban sempoa, mana mungkin kau bisa mengarangnya? Bawa sempoa kemari. Total ada 16 ayam dan 35 kelinci. Benar kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau menghitung secepat itu? Tidak. Kau pasti hanya menebak. Dasar tidak berguna. Pergi. Baginda, ini kunjungan pertama hamba. Ayahanda hamba sangat menghargainya. Beliau secara khusus memerintahkan hamba membawa harta dari Mobei. Di dalam kotak ini adalah harta Mobei kami. Hanya saja, mekanisme harta ini sulit dipecahkan. Rumor mengatakan, Kaisar sangatlah bijaksana. Pasti bisa memecahkan benda berharga ini. Beraninya. Benda ini tidak memiliki kunci sama sekali. Tidak ada cara untuk membukanya. Saya rasa kalian dari Mobei sama sekali tidak tulus ingin berdamai. Yang mulia, perkataan Anda salah. Benda ini juga sebuah harta karun. Dibuat oleh leluhur Mobei kami. Karena mekanismenya sulit dipecahkan. Ayah saya memberikannya kepada Baginda. Sebagai tanda hormat ayah saya. Serta kekaguman terhadap kebijaksanaan Baginda. Sudahlah, sudahlah. Karena ini harta karun dari Mobei, tentu saja aku akan menyimpannya dengan baik. Kaisar sangat bijaksana. Catatan kuno menyebutkan, di dalam kotak ini, terdapat harta karun yang sangat langka. Mengingat Mobei kami yang dingin, kami belum pernah melihat hal sebaik ini. Mohon Baginda mengabulkan. Maksudnya, bukankah ini memaksa Ayahanda Kaisar untuk memecahkannya sekarang? Para menteri sekalian, siapa yang bisa memecahkannya? Aku akan memberikan hadiah besar. Bagaimana cara memecahkannya? Tidak ada kunci, bagaimana bisa dibuka? Ini bukan mempersulit orang, tapi ingin melihat kita dipermalukan, kan? Kaisar. Benda ini sama sekali tidak bisa dibuka. Wah. Tidak disangka. Dinasti Daxia pun gagal membukanya ya. Bukankah ini mudah dibuka? Puteri, jangan asal-asalannya. Yan, apa kamu punya caranya? Ayahanda Kaisar, ini gampang kok. Dasar bocah mentah. Kalau kau bisa buka, aku akan... Ayahanda Kaisar, ini cuma mutiara malam. Bukan barang langka apa-apa kok. Di istana kita banyak banget. Yan, jangan bicara ngawur. Benda ini putih bersih, merupakan mutiara malam paling langka. Mendapatkannya membuat Baginda sungguh senang. Nah, Ayahanda Kaisar, hadiahkan saja ini untuk hamba. Kebetulan baju saya lagi butuh kancing permata. Dasar kau ini. Pangeran, Anda kalah.
Kaisar, hamba terima kekalahan. Kota yang dijanjikan akan kuserahkan. Tapi, hamba punya satu permintaan. Silakan bicara. Saya ingin menikah dengannya. Kau, setelah dewasa, nikahi hamba dan jadilah permaisuri hamba. Kau. Tak tahu malu. Adik kaisar hamba baru 7 tahun. Mana mungkin menikah demi aliansi? Usia putri memang masih kecil sekarang. Tapi hamba bilang, ini hanya pertunangan. Setelah itu, ia akan pergi ke Mobei bersama hamba. Bagus juga, agar terbiasa dengan iklim di sana lebih awal. Omong kosong. Adik kaisar hamba baru 7 tahun. Mana mungkin menikah demi aliansi? Apa yang kau katakan itu manusiawi? Justru karena usia putri masih kecil. Itu yang paling cocok. Anak yang lebih kecil. Lebih mudah beradaptasi. Dasar tak tahu malu. Kau berani mengincar seorang anak berusia 7 tahun? Kau benar-benar tak punya malu. Ini bukan menikah sekarang juga. Hanya untuk membiasakan diri lebih awal dengan iklim dan adat istiadat di sana. Kalian semua tidak bertanya pada putri kecil. Apakah ia bersedia menikah dengan hamba? Kau binatang. Kau berani mengincar hamba, adinda putri yang baru 7 tahun ini. Hanya perjodohan politik saja kan? Aku saja yang pergi. Yan Er, jangan bicara sembarangan. Tapi, aku tidak bisa begitu. Ikut denganmu ke Mobei. Aku punya satu permintaan. Entah Pangeran Mobei berani mengabulkannya atau tidak. Katakan saja. Kudengar orang Mobei pandai memanah. Kalau begitu, Pangeran, mari bertanding denganku. Konyol. Karena Yan Er bersikeras, ayahanda kaisar hanya bisa setuju. Ayahanda kaisar, hamba masih kecil, tidak kuat menarik busur ini. Bagaimana cara menariknya ya? Ini, Ayahanda kaisar, biarkan hamba membantu adik. Kamu tidak bisa memanah? Tidak bisa. Aku tumbuh besar di luar istana. Keluarga biasa. Mana ada waktu belajar memanah? Lalu, apa kamu bisa memanah dengan tepat? Mana ku tahu? Terserah takdir saja. Sial, aku terjebak. Gadis ini sengaja. Meleset. Pengawal, bawakan aku anak panah lagi. Masih mau lagi? Sudahlah. Kita bertaruh sekali saja. Jangan. Aku menyerah. Tidak jadi bertanding. Tapi tadi kau bukannya sangat bersikeras ingin menikahiku dan membawaku ke Mobei? Kau sudah melamar pada ayahanda kaisar. Mana bisa kau berubah pikiran? Bukan aku yang ingin menikahimu. Itu dia. Semua ini dia yang memberitahuku. Ada apa dengan pangeran kelima? Ayahanda kaisar, hamba. Aku sangat kecewa padamu. Pengawal, berikan dia hukuman keluarga. Ayahanda. Ayahanda kaisar, tunggu. Mohon ayahanda kaisar mengampuni kakak kelima. Dia memperlakukanmu begitu. Kau masih memohon untuknya? Benar. Yan Er, kakak kelimamu itu, adikku yang kelima, sangat nakal. Memang harus dihukum berat, agar dia belajar. Kakak kaisar benar. Tapi apa yang kakak kelima lakukan dan pikirkan? Semua karena perkataan selir yang, makanya jadi begini. Jika hanya menghukum pangeran kelima dengan berat, mungkin sulit baginya untuk bertobat. Dia telah melakukan kesalahan sebesar ini. Jika aku tidak menghukumnya, sulit meredakan amarah di hatiku. Biasanya, pangeran kelima, apa yang paling dia benci? Ayahanda, belajar. Membaca. Kalau begitu, hukum dia setiap siang, saat matahari paling terik, suruh dia pergi ke taman kekaisaran untuk membaca buku, sampai dia menghafal 10 teks klasik. Cara ini bagus. Ayahanda bisa membuat adik kelima menderita, dan juga belajar lebih banyak. Mungkinkah kau akan mengampuninya begitu saja? Ayahanda, ini bukan pengampunan. Melakukan hal yang tidak disukai setiap hari,
itu lebih dari hukuman. Menguji ketahanan mental seseorang. Ayahanda, setujui saja ya? Sudahlah, sudahlah. Karena sudah begitu, aku akan mengikutimu saja. Jangan diam saja dong, Pangeran kelima. Sudah berapa banyak puisi yang kau hafal? 2. Apa? Sudah 3 atau 4 hari. Kau baru menghafal 2? Kamu berteriak. Berteriak saja. Teriaklah sampai seluruh dunia tahu kalau aku bodoh. Baru kamu senang. Pangeran kelima, bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? Sudahlah, katakanlah. Hari ini kamu datang. Sebenarnya untuk apa? Aku datang hari ini untuk berdamai. Berdamai? Aku dan kamu. Kamu menyebabkan ibuku dikurung setiap hari. Dan juga membuatku setiap hari menghafal kitab-kitab suci ini di bawah terik matahari. Kamu masih berani membahasnya? Pangeran kelima, tidak bisa bicara begitu. Jelas-jelas ibumu meracuni dan menjebakku. Jika bukan karena Dusya oleh menggantikan posisiku, mungkin aku sudah mati. Aku tahu semua yang kamu katakan itu. Tapi Kaisar ingin mewariskan tahta kepadamu. Ibuku bilang, posisi putra mahkota itu memang sejak lahir sudah milikku. Sekarang kamu ikut campur. Bagaimana aku bisa tahan? Pangeran kelima, lagi pula, semua itu hanya rumor. Dan lagi, kalaupun aku tidak bisa jadi kaisar, kau juga belum tentu bisa, kan? Apa maksudmu? Pangeran kelima, tidak usah yang lain. Dalam 3 atau 4 hari ini, kau baru menghafal 2 puisi. Kakak-kakak yang lain, dalam sehari, bisa menghafal beberapa puisi. Apa yang bisa dibandingkan? Mereka jauh lebih tua dariku. Mereka sudah datang ke ruang belajar ini jauh lebih lama dariku. Baiklah, tidak usah membandingkan itu. Bagaimana dengan kemampuan bela dirimu? Xiayan, kau sengaja datang untuk membuatku kesal, kan? Pangeran kelima, aku tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham lagi. Tapi apa yang kau katakan ini bukan tidak ada benarnya juga. Soal puisi, aku kalah dari kakak sulung dan kakak keempat. Soal bela diri, aku kalah dari kakak ketiga. Bahkan soal cinta kasih, aku lebih kalah dari kakak kedua. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya kamu juga punya banyak kelebihan, kok. Masa sih? Coba sebutkan 2, aku mau dengar. Ya, kamu kan lumayan tampan. Itu benar juga. Nah, begitu dong. Waktu pertama kali aku bertemu kamu, aku sudah merasa kamu sangat menawan. Benarkah? Kakak kelima, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. Kenapa kamu harus menjadi kaisar? Ibu Selir bilang, aku terlahir untuk merebut tahta itu, menjadi penguasa di atas segalanya. Lalu, kamu bahagia? Aku tidak ingin menjadi kaisar. Nah, itu dia. Kakak kelima, kamu adalah kamu. Kamu bukan Selir yang. Putri, ada yang melapor dari luar. Katanya keluarga Zhou mencuri ayam keluarga Li lagi. Memintamu untuk mengadili kasusnya. Keluarga Shao dan Li kemarin memukul anjing. Hari ini mencuri ayam. Tidak ada habisnya ya? Bukankah keluarga Shao dan Li sudah berkelahi? Mana orangnya? Dasar gadis kecil tak tahu diri. Kau pikir kau pantas melawanku? Aku akan gunakan nyawamu untuk menukar posisi putra mahkota bagi putraku. Penunjukan putra mahkota adalah masalah negara. Pangeran kelima bukan kandidat yang baik. Xiaoyu bukan kandidat putra mahkota? Lalu kau pikir kau pantas? Kau hanya gadis desa. Beraninya kau bersaing dengan putraku? Ayahanda Kaisar punya pertimbangan sendiri. Pilihannya yang sesaat itu menyanyiakan kerja kerasku selama belasan tahun. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan, tidak punya keluarga besar yang berakar kuat. Anda siapa? Saya tidak akan mengubah nama saya saat berjalan. Atau saat duduk. Saya adalah keturunan ke-13 dari klan Zhuge di Shu. Zhuge Bowen.
Anda adalah penasihat keluarga yang itu? Selir yang mengingatnya dengan sangat jelas. Kau belum mati. Kau telah menyebabkan seluruh keluargamu tewas. Tapi kau sendiri masih hidup. Benar-benar pembawa sial. Aku pembawa sial bagi suami dan ibuku? Dulu, jika bukan karena keluargamu, yang menjebakku, dan menukar kantong sutra yang kuberikan kepada Jenderal Yan. Mengapa dia harus gugur di medan perang? Mengapa dia harus gugur di medan perang? Saya pergi membantu, tapi malah difitnah oleh kalian sebagai mata-mata negara musuh, ditangkap dan dipenjara. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Bukti-bukti juga sudah kami musnahkan. Sekarang kau ingin membalikkan kasusnya. Sepertinya tidak akan bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ayahanda Kaisar. Kaisar datang begitu cepat, hanya demi gadis liar ini. Di hatimu, memang hanya ada Yan Ruyo dan anaknya. Kakek Zhuge menyuruhku datang sekarang, agar aku bisa mendengar selir Yang mengakui sendiri kejahatan keluarga Yang, kan? Tepat sekali. Bukti fisik sudah lama saya kumpulkan, disimpan di dalam bungkusan, saat putri kecil masuk istana. Sekarang semua bukti sudah lengkap. Mohon Baginda, tegakkan keadilan untuk keluarga Zhuge yang telah difitnah. Kakek Zhuge, silakan bangkit. Karena kau telah difitnah, saya pasti akan membalikan kasusmu. Xie Jingyan, apa kau membawa barang yang kuminta? Untuk apa kau menginginkan meterai kekaisaran? Tahun ke-30 era Yuan Hong. Hormati langit dan nenek moyang. Kini sudah lebih dari 30 tahun. Tahun ini sudah 40. Pangeran kelima Xiaoyu memiliki karakter mulia. Mirip denganku. Pasti bisa meneruskan tahta. Perintahkan ia untuk naik tahta setelahku. Menduduki posisi kaisar. Dan mengikuti titah. Caplah meterai itu. Akhirnya, Xieyuku akhirnya bisa secara sah meneruskan tahta. Kaisar, aku juga tidak ingin seperti ini. Ini semua karena kalian memaksaku. Biarkan putri mahkota kesayanganmu itu pergi ke neraka bersamaku. Ibu Suri, hentikan. Xiaoyu, Ibu Suri, aku tidak ingin menjadi kaisar. Aku hanya ingin bersamamu. Ibu Suri, berbaliklah. Masih ada waktu. Anakku, ayahandamu tidak mencintai kita. Karena sudah begini, kita akan mendapatkan status tertinggi di bawah langit ini. Ibunda, aku ingin hidup sesuai keinginanku sendiri. Kumohon, Ibunda, mari kita hidup bahagia bersama, ya? Ibunda. Sudah terlambat. Belum terlambat. Ibunda, ada apa denganmu? Ibunda. Anakku, ini adalah hukuman mati. Tapi ibunda tidak menyesal. Ayahandamu tidak mencintaiku. Hidup ibunda sudah tidak ada artinya lagi. Hanya saja, kasihan kamu. Kamu harus menjadi kaisar. Ibunda, aku tidak ingin menjadi kaisar. Anakku, bagaimana bisa kamu tidak ingin menjadi kaisar? Kaisar itu di atas semua orang. Kekuasaan tak terbatas. Ibunda, aku hanya ingin bersamamu. Ibunda, jangan tinggalkan aku sendirian. Ternyata, ibunda, ternyata semua ini salah ibunda. Ibunda hanya memikirkanmu, tapi tidak pernah memikirkan keinginanmu. Kaisar! Kaisar, aku bersedia.
Aku bersedia mengorbankan nyawaku. Demi keselamatan putraku, tidak apa-apa. Ibunda, Aku menyetujuinya. Para tuan. Kumohon, tolonglah kami. Berikan kami makanan. Anakku sudah 3 hari tidak makan. Aku lapar. Kasihan sekali, beri mereka sedikit. Terima kasih. Mangkuk emas? Kau gila ya? Membawa mangkuk emas dan meminta uang dari kami? Tuan, kasihanilah aku. Aku mengasihani kalian. Lalu siapa yang mengasihaniku? Kalian bertiga? Masing-masing membawa mangkuk emas. Dan masih keluar untuk meminta uang? Apa kalian tidak punya malu? Lepaskan. Sialan kau. Ci, Hidup ini tidak ada artinya lagi. Siayan, kau kejam sekali. Ya, Beri aku mangkuk emas. Aku tak bisa minta sedekah. Tak mau mangkuk emas. Putri bilang, Mangkuk emas ini tak boleh dialihkan, tak boleh digadaikan, tak boleh dibuang. aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Buat apa aku mangkuk emas? Ayahanda Kaisar. HM, Kakak, apa aku anak yang jahat? Apa aku terlalu kejam? kau sudah beri mereka kesempatan. Ini pilihan mereka sendiri, adikku. Adikku, mereka merebut identitasmu. Ini semua adalah akibat dari perbuatan mereka. Yan Er, kau tak boleh kejam, tapi juga jangan ragu. Nanti kau akan mengerti. Anakanda mengerti. Tahun ke-31 era Yuan Hong. Kaisar Yuan Hong turun tahta. Putri mahkota Xiayan naik tahta. Mengubah era menjadi tahun pertama era Zetian. Selamat datang, Kaisar baru. panjang umur Kaisar. Semoga Kaisar jaya selalu.